Hai teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi sifat koligatif larutan sebatas penurunan tekanan uap. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Jika teman-teman memasak air, maka teman akan melihat uapnya kan? Lalu, apa itu uap air dan bagaimana prosesnya? Perhatikan animasi berikut. Ketika air dipanaskan, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik antar molekul air akan semakin lemah. Dan ketika teman panaskan terus-menerus, maka ikatan antar molekul air semakin lemah dan mudah untuk terlepas, sehingga membuat partikel zat cair yang terlepas tersebut berubah menjadi gas. Nah, dari sini kita simpulkan penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi gas karena adanya kenaikan suhu. Lalu, apa itu tekanan uap? Yuk kita perhatikan animasi berikut. Ketika kalian memanaskan air, kemudian kalian tutup wadahnya. Apa yang terjadi? Air akan menguap hingga ruang dalam gelas menjadi jenuh. Kemudian, setelah menguap dan jenuh, akan terjadi pengembunan. Hal ini menyebabkan terjadi kesetimbangan antara air dan uap air. Kemudian, adanya uap menyebabkan suatu tekanan yang akan menekan tutup wadah. Ini dibuktikan dengan bergeraknya atau sedikit bergetarnya tutup wadah. Nah, tekanan yang dihasilkan inilah yang disebut dengan tekanan uap jenuh air. Jika kalian terus memanaskan, artinya suhu semakin naik. Maka, energi kinetik molekul air akan semakin bertambah. Sehingga semakin banyak molekul air yang terlepas dan menjadi gas atau uap air. Dan tekanan uap air yang ditimbulkan semakin besar. Lalu, apa yang terjadi jika kita tambahkan zat terlarut yang sukar menguap? Kita perhatikan animasi lagi ya. Animasi yang pertama ini merupakan peristiwa yang tadi, yaitu pelarut murni saja. Misalkan molekul air yang terlepas ada 6. Sehingga dapat menekan tutupnya. Maka tekanan yang ditimbulkan dimisalkan sebagai P0. Kemudian kalian perhatikan animasi yang kedua untuk membandingkan. Di sini ada penambahan zat terlarut. Maka yang terjadi adalah zat terlarut akan menghalangi partikel zat pelarut untuk menguap. Mengapa? Karena adanya interaksi antara partikel zat terlarut dengan pelarut. Dengan kata lain, antara zat terlarut dan pelarut akan timbul suatu gaya antar molekul juga. Sehingga tekanan uap larutan akan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Dapat terlihat dari animasi, molekul air yang terlepas ada 4 buah. Dan tutup wadah hanya bergetar sedikit saja kan? Tekanan uap yang terjadi pada animasi yang kedua ini, ketika sudah ditambahkan zat terlarut, maka dilambangkan dengan P, yaitu tekanan uap larutan. Dari sini dapat kita simpulkan P0 lebih besar daripada P, sehingga delta P atau penurunan tekanan uap sama dengan P0 dikurang P. Setelah kita mengetahui apa itu penurunan tekanan uap, nah sekarang bagaimana cara menghitung penurunan tekanan uap?
Perhitungan ini didasari oleh Francis Marioru pada tahun 1887, menyatakan bahwa penurunan tekanan uap relatif atau delta P berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Jadi, semakin besar fraksi mol zat terlarut dalam larutan, maka semakin besar tekanan uapnya. Berdasarkan persamaan ini, dapat diturunkan suatu rumus untuk menghitung tekanan uap larutan seperti berikut ini. Dengan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Dan kita memiliki persamaan lainnya, yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Dan pada pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan XT ditambah XP sama dengan 1, atau XT sama dengan 1 dikurang XP. Nah, kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan delta P sama dengan P0 kali XT. Di sini delta P kita ganti dengan P0 dikurang P. Kemudian sama dengan P0 dikali XT kita ganti dengan 1 dikurang XP. Selanjutnya P0 kurang P sama dengan P0 kita kalikan dengan 1 dan XP. Sehingga persamaan menjadi P0 kurang P sama dengan P0 kurang P0 kali XP. Nah, P0 kita pindah ruaskan dari kanan ke kiri, sehingga persamaan menjadi P0 kurang P dikurang P0 dari perpindahan ruas tadi. Kemudian sama dengan min P0 kali XP. Di sini persamaan yang tersisa min P, karena P0 dikurang P0 habis ya. Jadi min P sama dengan min P0 kali XP. Nah, minus di sini sama, maka hilangkan ya. Maka persamaan menjadi P sama dengan P0 kali XP, atau P sama dengan P0 kali NP dibagi NP ditambah NT. Nah, keterangannya delta P sama dengan penurunan tekanan uap. P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni. P sama dengan tekanan uap larutan. XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, dan XP sama dengan fraksi mol zat pelarut. Nah, catatan untuk satuan tekanan dapat berupa torr. Dengan konversi 1 torr sama dengan 1 mm Hg. Kemudian cm Hg dengan konversi 1 cm Hg sama dengan 10 mm Hg. Dan ATM dengan konversi 1 ATM sama dengan 760 mm Hg. Perhatikan animasi berikut. Terdapat 3 wadah yang berisikan air. Jika kalian menambahkan 1 mol sukrosa ke dalam 1 liter air di wadah yang pertama dan menambahkan 1 mol dekstrosa ke dalam 1 liter air di wadah kedua, jumlah penurunan tekanan uap akan sama karena kalian menambahkan jumlah partikel zat terlarut yang sama. Namun, jika kalian menambahkan 1 mol natrium klorida, tekanan uap akan turun 2 kalinya dari jumlah sukrosa dan dekstrosa. Alasannya adalah karena natrium klorida terpecah menjadi 2 ion, sehingga penambahan 1 mol natrium klorida akan menghasilkan 2 mol partikel atau ion. Nah, larutan sukrosa dan larutan dekstrosa merupakan larutan non-elektrolit, sedangkan larutan dari natrium klorida merupakan larutan elektrolit. Oleh karena itu, kalian harus bisa membedakan mana larutan elektrolit dan mana larutan non-elektrolit. Saya ingatkan lagi ya, berdasarkan daya hantar listrik, pada kelas 10, larutan terbagi 2, yaitu elektrolit yang menghantarkan listrik dan non-elektrolit yang tidak menghantarkan listrik. Dan elektrolit ini terbagi 2 lagi kan, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Lalu apa bedanya elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit? Nah, ini telah dijelaskan di kelas 10.
Suatu zat dikatakan elektrolit kuat jika dimasukkan ke dalam pelarut, ia mengalami ionisasi sempurna. Misalkan HCl, semua HCl ketika dilarutkan dalam pelarut itu berubah menjadi ion H+ dan Cl-. Jadi, satu molekul HCl akan berubah menjadi 2 ion, yaitu 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Sedangkan elektrolit lemah, jika dimasukkan sejumlah pelarut, ia akan terionisasi sebagian. Apa bedanya? Nah, di reaksinya berkesetimbangan, artinya dapat balik. Ion yang terbentuk dapat kembali membentuk HCN. Jadi jumlah ionnya lebih sedikit. Sedangkan non-elektrolit, ia tidak mengalami ionisasi. Jadi tetap satu molekul tidak berubah jumlahnya, tetap satu molekul. Nah, dari sini kemudian mengindikasikan perbedaan adanya jumlah zat. Sehingga nanti sifat-sifat koligatif itu dipengaruhi oleh elektrolit dan non-elektrolit. Jadi rumusannya pun akan berbeda. Nah, yang perlu kita pahami adalah jenis-jenis contoh dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Di kelas 2, kalian sudah belajar asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat, basa kuat, kemudian garam. Asam kuat itu terdiri dari HCl, Hi, HBr, HClO3, HClO4, H2SO4, dan HNO3. Di luar ini berarti asam lemah. Kemudian basa kuat yang termasuk dalam basa kuat itu golongan 1A. Maksudnya apa? LiOH, NaOH, KOH, CSOH. Kemudian golongan 2A kecuali Be dan Mg. Berarti CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Sedangkan garam adalah gabungan reaksi dari asam dan basa. Misalkan CaOH 2 kali bertemu dengan HCl akan membentuk CaCl2, atau contoh lainnya NaCl dan K2SO4. Sedangkan elektrolit lemah contohnya adalah asam lemah. Nah, contoh asam lemah itu di luar asam kuat tadi, yang jumlahnya lebih banyak dari asam kuat tadi. Kemudian basa lemah berarti di luar dari basa kuat. Sedangkan non-elektrolit dapat kita singkat dengan gua. Dengan G adalah gula. Nah, ini termasuk karbohidrat, sukrosa, glukosa, fruktosa, ribosa, dan lainnya. U adalah urea, dan A adalah golongan alkohol, metanol, etanol, dan juga senyawa hidrokarbon lainnya. Oleh karena itu, karena adanya zat yang terionisasi setelah penambahan pada pelarut, nah penambahan ini dinamakan faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I. Jadi I sama dengan 1 ditambah V dikurang 1 dikali alfa, dengan V adalah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Ketika ini rumusan untuk non-elektrolit, nah rumusannya menjadi ketika larutan elektrolit menjadi adanya penambahan faktor Van Hoff pada zat terlarut, sehingga rumusan menjadi delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I dibagi NT kali I ditambah NP, atau P sama dengan P0 dikali XP. Nah, ini kan rumusan non-elektrolit. Ketika adanya penambahan faktor Van Hoff menjadi P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP ditambah NT dikali I. Mari kita mulai dari contoh larutan non-elektrolit. Contoh soal, tekanan uap air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6 dengan ARC12H1O16.
Penyelesaiannya kita buat diketahui terlebih dahulu. P0 atau tekanan uap air sama dengan 23,76 mm Hg. Kemudian massa pelarut yaitu H2O 90 gram dan massa terlarut yaitu glukosa C6H12O6 yaitu sebesar 18 gram. Ditanya penurunan tekanan uap artinya delta P. Mari kita coba jawab. Dengan menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut atau XT. Nah, dari rumus ini yang belum kita miliki pada diketahui adalah fraksi mol zat terlarut. Karena kita sudah mempelajari mencari fraksi mol pada materi di part 1 sifat koligatif, maka rumusnya adalah XT sama dengan jumlah zat terlarut dibagi jumlah zat total atau NT dibagi NT ditambah NP. Maka kita cari terlebih dahulu NT dan NP. Dengan MR glukosa adalah 180, maka MM glukosa sama dengan 180 gram per mol. Dan MrH2O sama dengan 18, maka MmH2O sama dengan 18 gram per mol. Sehingga N glukosa atau NT sama dengan massa dibagi MM, yaitu 18 gram dibagi 180 gram per mol. Nah, didapatkanlah NT sebesar 0,1 mol. Dan NH2O atau NP sama dengan massa dibagi MM, yaitu 90 gram dibagi 18 gram per mol. Didapatkanlah 5 mol. Nah, dari sini kita dapat mencari fraksi mol zat terlarut, yaitu 0,1 mol dibagi 0,1 mol ditambah 5 mol. Didapatkanlah 0,02. Selanjutnya, kita cari penurunan tekanan uap atau delta P sama dengan P0 dikali XT, yaitu 23,76 mmHg dikali 0,02. Didapatkanlah penurunan tekanan uap sebesar 0,48 mmHg. Contoh berikutnya, tentukan tekanan uap jenuh larutan yang mengandung 12% massa urea CONH2 2 kali. Jika tekanan uap jenuh air pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 31,82 mm Hg. Penyelesaiannya diketahui P0 atau tekanan uap jenuh air 31,82 mm Hg. Massa terlarut atau urea sama dengan 12%. Ditanya P atau tekanan uap jenuh larutan. Mari kita coba jawab. Dengan menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP atau fraksi mol pelarut. Dari rumus ini yang belum diketahui adalah fraksi mol zat pelarut. Dengan menggunakan rumus XP sama dengan jumlah zat pelarut dibagi jumlah zat total atau NP dibagi NP ditambah NT. Nah, kita cari terlebih dahulu NP dan NT. Dengan MR urea sama dengan 60, maka MM urea 60 gram per mol. Dan MR H2O sama dengan 18, maka MmH2O sama dengan 18 gram per mol.
Untuk mencari jumlah zat dengan rumus N sama dengan massa dibagi mm, kita membutuhkan massa. Nah, kita misalkan massa larutan adalah 100 gram. Maka massa urea tadi kan 12%. Jadi 12 per 100 dikali 100 gram. Maka didapatkan massa urea yaitu 12 gram. Dan massa pelarut atau H2O sama dengan 100 gram dikurangi 12 gram. Didapatkanlah 88 gram. Selanjutnya, kita dapat mencari N urea atau NT sama dengan massa dibagi mm, yaitu 12 gram dibagi 60 gram per mol. Didapatkanlah 0,2 mol. Dan NH2O atau NP massa dibagi mm, yaitu 88 gram dibagi 18 gram per mol. Didapatkanlah 4,89 mol. Dari sini kita dapat menghitung fraksi mol zat pelarut atau XP, yaitu 4,89 mol dibagi 4,89 mol ditambah 0,2 mol. Didapatkanlah 0,96. Karena sudah lengkap, maka tekanan uap jenuh larutan sama dengan P0 dikali XP, yaitu 31,82 mm Hg dikali 0,96. Didapatkanlah 30,55 mm Hg. Selanjutnya, contoh dari larutan elektrolit. Tekanan uap suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 18,3 gram NaCl, MR-nya sama dengan 58,5 dalam 500 gram H2O, MR-nya 18 pada 70 derajat Celcius adalah, ini satuannya diminta dalam milimeter Hg. Dengan tekanan uap air pada 70 derajat Celcius adalah 233,7 mm Hg. Penyelesaiannya, diketahui massa NaCl sama dengan 18,3 gram, massa H2O sama dengan 500 gram, dan P0 sama dengan 233,7 mm Hg. Ditanya tekanan uap larutan. Mari kita coba jawab dengan menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP. Nah, zat terlarut di sini kan NaCl yang merupakan elektrolit kuat, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Jumlah ionnya dari NaCl adalah 2, yaitu ion Na+ dan Cl-. Jadi, faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 ditambah V dikurang 1 dikalikan derajat ionisasi, maka I sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali 1. Didapatkanlah 2. Nah, karena ini larutan elektrolit, rumusnya kita jabarkan terlebih dahulu menjadi P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP ditambah NT kali I. Dari sini yang belum diketahui adalah NP dan NT. Kita cari terlebih dahulu ya. Dengan MR NaCl sama dengan 58,5, maka MMNaCl sama dengan 58,5 gram per mol. MrH2O sama dengan 18, maka MmH2O sama dengan 18 gram per mol. Jadi, NaCl atau NT sama dengan massa dibagi mm, yaitu 18,3 gram dibagi 58,5 gram per mol, didapatkan 0,31 mol. Dan NH2O atau NP sama dengan massa dibagi mm, yaitu 500 gram dibagi 18 gram per mol, didapatkan NP sebesar 27,78 mol. Nah, mari kita masukkan semua yang diperlukan ke rumus yang tadi. P sama dengan P0 yang sebesar 233,7 mm Hg dikalikan NP tadi didapatkan 27,78 mol dibagi 27,78 mol ditambah NT tadi kita dapatkan 0,31 mol dikali faktor Van Hoff sebesar 2.
Maka P sama dengan 233,7 mm Hg dikali 27,78 dibagi 28,4. Didapatkanlah tekanan uap larutan sebesar 228,6 mm Hg. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.